Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi Rumah Baca Trimo. Apa kabar? Selalu sehat dan selalu bersyukur, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Hari ini Bunda Rumah berada di UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Kami mau mengadakan pelatihan, tapi keseruan kami. Salam literasi. Ya, sudah masuk ke Google dan akhirnya kita bisa lihat kembali melalui chat. Ya. Oke, contoh lagi. Ada punya Instagram. Nah, Instagram itu bisa dilakukan, diambil datanya, peroleh data namanya. Nanti ini meriset tentang kebijakan perpustakaan. Saya mengumpulkan seluruh perpustakaan yang punya yang punya Twitter. Dari Twitter itu kan orang men-Twitter, misalnya tentang barat, selatan, timur, barat dan juga pusat. Selamat datang Bapak Ibu di Perpustakaan Sunan Ampel Surabaya. Boleh mohon izin saya menyambut Bapak Ibu dengan sesuatu, ya, biar ilmu yang ada di perguruan tinggi ini tidak hanya di istilahnya itu di menara jatim, ya, sehingga kita semua bisa memanfaatkan ya ilmu yang ada di perguruan tinggi ini melalui komunitas yang kami punya. Secara paparan program nanti di akhir kegiatan akan disampaikan oleh tim kami. Nah, untuk saat ini saya akan memperkenalkan apa program kita yang sama-sama nanti akan kita laksanakan dengan komunitas dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi program kami adalah program pengabdian kepada masyarakat dengan judul pengembangan literasi dengan pendekatan TAL, ya, TAL itu apa nanti saya jelaskan satu persatu, dan berbasis ABCD. ABCD itu juga apa nanti kami akan jelaskan dengan saya upayakan dengan bahasa yang sederhana, gitu ya. Oke. Cocok sekiranya cocok dengan audien kita. Contohnya cerita-cerita juga sama, meskipun legenda juga harus tahu audien saya seperti apa. Kalau misalkan kita cerita tentang Joko Tarub pada panjenengan semua, insya Allah aman lah gitu. Tapi kalau audiennya audiennya anak SMP yang tingkat eksplorasinya tidak merubah, tapi merubah esensinya. Apa namanya, ketika namanya kareng dan sebagainya itu hasil modifikasi dari Wali Songo. Awalnya kan dia Mahabharata kan, tuh awalnya dongeng, tapi berkat kreativitas dari dan kehebatan Wali Songo, akhirnya cerita wayang itu menjadi cerita yang bisa masuk pada dakwah, kan gitu. Menyampaikan cerita dengan bertutur tadi sudah sampaikan. Jadi menyampaikan cerita itu dengan bertutur. Nah, jadi menyampaikan cerita menggunakan kehebatan lisan, artinya begitu Bapak Ibu. Jadi apakah kalau pakai gini begini, ini hanya pendukung Pak. Yang pertama yang paling dipakai adalah penyampaian lisan, maka nanti ada namanya ulah suara. Nah, cerita nanti harus dibedakan, ada nama cerita monolog, ada cerita interaktif. Kalau cerita panggung itu sebaiknya lebih banyak cerita interaktif biar anak-anak tidak bingung. Tapi kalau cerita untuk lomba jangan pakai interaksi.
itu langsung ditulis oleh Bu Evi. Jadi kalau benar-benar kalau cerita lomba itu harus benar-benar monolog dan tidak digabungkan dengan kreativitas yang lain, misalkan cerita atau dongeng dengan pantomim misalkan. Itu kalau lomba langsung didis. Kalau memang itu ya belajar ngomong lagi sebenarnya rumus ventriloquist itu ada beberapa konsonan, ada beberapa vokal ya. Kalau yang min itu sebenarnya Pak, P, B, men itu diganti sebenarnya. Now, mau tuh now tergi, jadi di sini yang digunakan tergi, jadi pergi diganti itu. Nah, itu kan nggak bisa. Itu berubah, tapi istilahnya beda. Ini sama ini. Oh, pinter. Oh, pinter. Ore. Lolos. Pakai bahasa suara biasa saja Pak kalau awal. Bedi. Mari mangan kacang. Bedi langsung. Sini. Anjing lah. Sembarang ngomong pakai apa mulutnya dasi saja. Mau makan ya. Salam aja, salam dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apa? Yang pengen ngomong pikiran sama ini. Ya, betul. Suka ganggu orang, tapi lama-lama berkat ketemu dengan teman yang baik, akhirnya jadi baik. Oke, yang selanjutnya ini lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini sebelum baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terkait yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Untuk ini ya Mbak Ismi, untuk misalnya gimana sih biar jualannya itu cukup dikenal dan laku, itu misalnya kemampuan yang kreatif gitu ya, kreatif bagaimana bisa mendisplay barang dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang diperlukan. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah penguatan karakter Bapak Ibu. Jadi karakter di sini ya, penguatan karakter ini sebenarnya juga sangat terkait dengan pengembangan kemampuan literasi. Jadi kalau literasi anak sudah bagus, kalau di istilah untuk anak-anak itu kan ketika mereka baru belajar itu ada namanya mereka belajar membaca. Kalau mereka sudah bisa baca, maka read to learn, membaca untuk belajar. Jadi di tahap awal anak-anak dari usia ini mereka belajar mekaniknya dulu. Tapi ketika baru dapat satu halaman itu udah 12 gitu ya. Tapi dapat apa kira-kira? Saya mau baca buku resep nih. Habis baca buku resep, ibu dapat apa? Ya mungkin bikin praktik, bisa tahu ternyata kalau bikin rawon juga kita oke, ada yang berbeda Bapak Ibu yang membongkar
Ada pertanyaan yang berbeda? Oh, kita lihat punya kita. Siapa yang Nah, akan diberikan? Ada yang berbeda? Silakan nanti baca. sudah Bu. Nah, Oke, udah sabar sudah.